Di sebuah kota kecil di Indramayu, terdapat sebuah bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan, bekas rumah sakit yang terkenal angker. Bangunan itu berdiri dengan dinding kusam yang retak, atap yang runtuh di beberapa bagian, dan jendela-jendela yang pecah. Semak belukar tumbuh liar di sekitarnya, menutupi jalan masuk utama, seolah berusaha menyembunyikan rahasia kelam yang ada di dalamnya. Penduduk sekitar seringkali membicarakan suara-suara aneh yang terdengar dari dalam bangunan itu di malam hari. Suara langkah kaki, tawa samar, dan tangisan pilu yang menggema di sepanjang lorong-lorong kosong. Tapi tidak ada yang berani memeriksa lebih jauh. Mereka yang pernah bekerja atau dirawat di rumah sakit itu lebih memilih diam, enggan mengingat masa-masa di tempat itu. Suatu malam, seorang YouTuber bernama Rico memutuskan untuk mengeksplorasi rumah sakit tersebut. Dia terkenal suka mencari lokasi-lokasi angker untuk konten horor di channel YouTube-nya. Dengan kamera di tangan dan hanya ditemani lampu senter, dia memasuki area rumah sakit itu. Suasana dingin menyergap tubuhnya, padahal malam itu cuaca cukup panas. Rico hanya menganggap itu efek sugesti, namun dia tak menyadari apa yang menunggunya di dalam. Langkahnya menggema di lorong yang gelap, hanya diterangi cahaya redup dari senter. "Halo, ada yang mau menyapa?" Rico mencoba memecah keheningan, bercanda dengan pengikutnya di kamera. Namun, tak ada jawaban. Hanya suara daun-daun yang tertiup angin melalui jendela yang pecah. Rico terus melangkah, menyusuri setiap ruangan. Beberapa ruangan masih berisi tempat tidur berkarat, meja-meja periksa yang sudah rusak, dan kursi roda tua yang terlihat menyeramkan di tengah kegelapan. Saat Rico merekam bagian ruang operasi, tiba-tiba dia mendengar suara berbisik. Bisikan itu tidak jelas, seperti berasal dari jauh, namun cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Mungkin hanya suara angin, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi bisikan itu semakin jelas. Suara itu seperti menyebut namanya. Rico berhenti dan menyorotkan senter ke sekelilingnya. Namun tak ada siapapun di sana. Dia tertawa canggung ke arah kamera. "Guys, mungkin ada penunggu di sini yang ingin ikut tampil di video kita," katanya. Namun, dalam hatinya, dia mulai merasa tidak nyaman. Rico melanjutkan eksplorasinya ke lantai 2, tempat yang konon paling angker. Dulu, di lantai itu adalah kamar-kamar pasien yang kondisinya kritis. Saat dia melangkah di tangga kayu yang sudah rapuh, langkahnya terhenti oleh suara gemerincing rantai. Dia menyorotkan senter ke bawah tangga dan melihat bayangan seseorang berjalan cepat melewati lorong. "Hei, siapa di sana?" serunya, namun tak ada jawaban. Rico mempercepat langkahnya, penasaran untuk menangkap sosok itu di kamera. Tapi saat sampai di ujung lorong, tak ada siapapun di sana. Yang ada hanyalah sebuah kamar dengan pintu yang terbuka sedikit. Dari dalamnya terdengar suara tangisan. Rico ragu sejenak, tapi rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takutnya. Dia mendorong pintu tersebut dan memasuki kamar. Ruangan itu ternyata bekas kamar pasien, dengan ranjang yang sudah berkarat dan tirai yang lusuh tergantung di jendela. Tangisan itu terdengar lebih jelas, seperti suara seorang perempuan yang meratap. Tapi di dalam ruangan, tidak ada siapapun. Hanya ada bayangan ranjang di dinding, bergoyang pelan seperti ada yang duduk di sana. Rico mulai panik, namun berusaha tetap tenang. Dia mendekati ranjang itu dengan senter, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa dijelaskan secara logis. Tapi saat dia menyorotkan lampu senter ke arah ranjang, bayangan itu hilang. Seketika, suhu di ruangan terasa semakin dingin. Rico merasakan napasnya membeku di udara. Ini nggak normal," katanya dengan suara gemetar. Saat dia berbalik untuk keluar dari ruangan, pintu kamar itu tiba-tiba tertutup keras di belakangnya, membuatnya terkejut. Rico berusaha membuka pintu itu, tapi seolah terkunci dari luar. "Siapa yang mengunci? Buka pintunya."
Dia berteriak sambil menggedor pintu, namun tidak ada respon. Di tengah kepanikannya, suara tangisan tadi berubah menjadi tawa yang terdengar menggema di telinganya. Tiba-tiba, lampu senternya berkedip-kedip, dan dalam sekejap, ruangan itu menjadi gelap gulita. Di kegelapan itu, Rico mendengar suara langkah kaki mendekat, semakin lama semakin dekat, diiringi oleh suara rantai yang menyeret di lantai. Dia mencoba menyalakan kembali senternya, dan ketika cahaya muncul, dia melihat sosok samar di ujung ruangan. Sosok itu berdiri dengan kepala tertunduk, rambut panjangnya menutupi wajah. Tubuhnya penuh luka seperti habis terjatuh. Rico mundur dengan gemetar, tidak bisa berkata-kata. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang pucat dan mata yang kosong. Saat itu, suara itu kembali terdengar. "Kau tidak seharusnya datang ke sini." Rico merasa kakinya lemas, tapi dia memaksakan diri untuk melawan rasa takutnya. Aku hanya ingin membuat konten, tidak bermaksud mengganggu," katanya dengan suara gemetar. Namun, sosok itu justru tertawa keras. Suaranya menggema seperti ribuan orang tertawa bersama. Lampu senternya kembali mati, dan kali ini, kegelapan total menyelimuti Rico. Dia mencoba meraba-raba dinding untuk mencari jalan keluar, namun terasa seperti ada yang menahan tangannya. Rasa dingin itu semakin menusuk, dan Rico merasakan sesuatu berbisik di telinganya. "Pergi atau kau akan jadi bagian dari kami." Dengan sisa tenaga yang dia miliki, Rico menendang pintu itu sekuat tenaga, dan tiba-tiba pintu terbuka lebar. Dia berlari sekuat tenaga menuju lantai bawah, menuruni tangga dengan terburu-buru, hampir terjatuh beberapa kali. Saat dia sampai di luar gedung, suara tawa itu masih menggema di belakangnya, namun perlahan memudar seiring jaraknya dari bangunan tersebut. Rico tidak menoleh ke belakang, tidak berani melihat apa yang mungkin mengikutinya. Dia terus berlari hingga sampai ke motornya, segera menyalakan mesin dan meninggalkan tempat itu tanpa melihat ke arah rumah sakit itu lagi. Sesampainya di rumah, Rico duduk di depan kameranya. Wajahnya masih pucat dan napasnya tersengal. Dia mengunggah video itu, tapi kali ini bukan sebagai eksplorasi biasa. Di video itu, dia memperingatkan para penonton untuk tidak mendekati rumah sakit tersebut, untuk tidak bermain-main dengan hal-hal yang tak bisa mereka pahami. Video itu viral, dan banyak yang berkomentar tentang pengalaman serupa yang mereka rasakan di tempat tersebut. Namun, sejak saat itu, Rico tidak pernah lagi mengunjungi lokasi-lokasi angker. Dia sadar, ada beberapa tempat yang lebih baik dibiarkan dalam kesunyiannya, tempat-tempat yang menyimpan kisah kelam yang tak seharusnya diganggu.